Nasir hijrah ke Singkawang, kemudian Pak Muhlis dari semula dari Kasih Mas Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Singkawang menjadi Kakan Kemenag Kabupaten Landak. Sekira tadi pembawa acara banyak bantunnya, ada gak bantun nih? Mudah-mudahan tak kalah sepuhnya gak bantun nih. Saya kalau bantun nih, kalau depan istri saya agak takut saya. Biasa pulang di rumah ditegurin salah. Kenapa tuh jadi begitu bantunnya? Yang pertama, biarkan kayu menjadi abu. Abu kayu sifatnya ganas. Selamat datang para bapak dan ibu. Semoga tetap semangat walaupun panas. Sekapur siris seulas pinang, enak dimakan, pelengkap adat. Kami ucapkan selamat datang. Alhamdulillah sudah tiba dengan selamat. Harapan kita tentu saja selamat datang dan selamat pulang ke rumah masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, bahwa pada siang hari ini kita berkumpul di halaman ini yang pertama untuk peresmian PTSP, yang memang kalau dari segi peresmian kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau ini cukup lambat gitu ya, karena sudah mengakhiri tahun 2019 masuk tahun 2020 baru peresmian pelayanan terpadu satu pintu. Padahal berdasarkan KMA nomor 90 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu, bahwa Kemenag ini ada paling tidak PTSP ini harus ada 3 tempatnya. Yang pertama di pusat, yang kedua di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, kemudian yang ketiga pelayanan terpadu di tingkat kabupaten di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Karena ini merupakan amanat dari peraturan Menteri Agama, maka pada hari ini dan kita beberapa bulan yang lalu tahun 2019 kita upayakan tersedia dana yang bagaimana kita untuk menemukan cikal bakal berdirinya PTSP di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Hadirin berbahagia, mumpung saya ingat kepala kantor urusan agama kecamatan yang saya cintai. Nanti karena tadi terlupa ya, biasalah al-insanu mahalul khata'u wa nisyan. Ada Pak, ada situ udah lupa. Ada lagi. Selanjutnya bahwa PTSP ini ada beberapa sasarannya. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, bagaimana kita nanti setelah adanya PTSP kita mampu meningkatkan pelayanan publik, yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Jadi dengan adanya PTSP tidak ada lagi istilahnya pelayanan yang bentuknya rekomendasi, misalnya itu lambat kita tangani, karena terkadang sebuah rekomendasi berjalan kemana-mana itu berjalan sehingga agak mengganggu pelayanan. Oleh karena itu dengan adanya PTSP ini kita harapkan betul bahwa akan memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Yang ketiga, memberikan jaminan kepastian hukum. Yang keempat, PTSP berupa pelayanan administratif yang ada hubungan dengan surat menyurat, pelayanan jasa, mungkin jasa ini ya untuk mengukur arah kiblat dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk pelayanan barang, artinya ada bentuk-bentuk mungkin bantuan kitab suci Al-Quran semua agama, untuk Injil, bacaan untuk literasi dan sebagainya. Bapak kakak ini saya hormati, barangkali itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan mohon kepada Bapak Karkanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat memberikan sambutan sekaligus arahan pembinaan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Artinya dengan kedatangan Bapak Karkanwil Kementerian Agama pada siang hari ini, kami semua siap untuk menerima materi yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan kepada kita sehingga apa yang kita rencanakan
terlaksanakan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian burung irian burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bukan kentang sembarang kentang. Kentang dibeli dari Melawi. Bukan datang sembarang datang. Kami datang untuk bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Kabupaten Sanggau beserta Ibu. Saya melihat beliau ini selalu tersenyum dan tidak lupa mengucapkan I love you Pul. Cuman tadi saya ragu juga yang ditebarkannya kepada ibu-ibu dan wanita pula. Kita mancing lagi. Yang saya hormati, saya bawa Pak Kabak TU ini beserta Ibu, kemudian kawan-kawan dari Kamil juga, para Kasubag hadir juga. Yang saya hormati para pejabat S4 di lingkungan Kementerian Kabupaten Sanggau. Yang saya hormati Ketua DWP Provinsi Kementerian Provinsi Kalimantan Barat. Saya berterima kasih bisa hadir di sini dan sekaligus memberikan apresiasi, walaupun tadi beliau katakan dengan pantun yang tadi agak panas, memang betul panas, ya kan? Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa silaturahmi kita ini. Dan sebelumnya memang kami dari Landa tadi pagi jam 4 subuh ketulaan. Nah, jam 4 subuh. Kalau jam 4 subuh itu pasti bangunnya jam 3 kan. Kalau kita laki-laki ini paling 15 menit aja. Tapi kalau ibu itu persiapannya harus panjang gitu. Nah, jadi sebagai suami yang setia, kita harus beri waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri. Begitu juga kepada bapak-bapak, kalau punya istri harus diberikan waktu yang sedia, yang cukup untuk menyiapkan dirinya. Kalau saya berangkat mungkin 1 hari atau seminggu, maksudnya 1 hari ataupun begitu ada info 1 jam kita bisa siap. Nah, tapi kalau udah ngajak ibunya 1 minggu harus sudah menyiapkan diri supaya banyak sekali persiapannya. Menyiapkan anaknya dulu, menyiapkan segala sesuatunya, sehingga tenanglah bisa berangkat. Oleh karena itu saya mengapresiasi betul kalau misal beberapa kementerian di Kementerian Kabupaten Kota ini sudah melakukan PTSP. Dan kita juga sedang mempersiapkan juga PUHUD, ya kan? Pelayanan terpadu untuk bidang haji itu. Kalau tahun ini 1 titik, mudah-mudahan tahun depan nanti bisa 3 titik dan seterusnya bisa, kalau bisa ada seluruh kabupaten kota. Nah, ini. Nah tentu saja pelaksananya pelayanan terpadu ini tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah komitmen pimpinan. Jadi mulai dari kuasa pengguna anggaran, kepala kantornya, sampai juga para kasih yang menjadi penentu kebijakan juga di institusinya masing-masing, itu bisa berkomitmen mendukung, ya kan? Terutama di front office-nya itu. Jadi jangan sampai front office-nya bekerja sendiri. Lalu yang kedua adalah SDM yang cukup. Jadi jangan sampai SDM yang ada itu hanya waktu diresmikan aja di tempatnya, begitu sudah tidak ada lagi lalu tidak mau duduk di situ. Nah, jadi usahakan tetap standby, ya kan? Jadi jangan sampai tamu itu masuk ke ruang-ruang kita. Ya kalau misal kita tuh ada, kalau tidak ada kan jadi lambat ceritanya. Mungkin tahu-tahu di dalam ruangan itu berserakan lagi misalnya. Jadi sehingga kesan pertamanya tidak menggoda. Nah, tapi kalau sudah disiapkan di depan dengan dibantu oleh back office-nya sehingga bisa mempermudah. Lalu yang ketiga adalah sistemnya. Nah, jadi jangan sampai kita hanya menampilkan
apa namanya front office-nya mungkin yang muda-muda, yang ganteng-ganteng atau yang cantik-cantik, tapi sistemnya tidak dibuat, ya kan? Nah, atau sistemnya ada hanya diketahui satu orang ataupun tidak diketahui secara menyeluruh, ya kan? Nah, jadi sistem ini terus juga diperbarui, diperkuat, sehingga apalagi sekarang di era digital ini semuanya bisa diaplikasikan, semua bisa diintegrasikan. Nah, ini penting. Virus corona di 57 negara itu membuat kondisi dunia mengalami ketidakpastian, baik ekonomi mengalami penghambatan pertumbuhan, kemudian kesehatan terganggu, kecemasan warga, bahkan masyarakat juga kadang-kadang ada kekhawatiran lalu borong barang pula di pasar-pasar di swalayan sehingga menimbulkan gangguan sosial sebagainya. Nah, ini perlu kita waspadai. Termasuk juga proses pelaksanaan umrah kemarin yang wacananya sudah berjalan cukup baik. Akhirnya tepat tanggal 27 Februari kemarin pemerintah Arab Saudi sementara waktu menutup akses masuk ke Arab Saudi. Ini mudah-mudahan kita mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami bahwa bukan kesalahan pemerintah Indonesia, bukan juga kesalahan para travel, pengelola atau on di Kementerian Agama, tetapi ini adalah karena kebijakan Kementerian Luar Negeri sendiri, ya kan? Nah, Kementerian Arab Saudi maksudnya, yaitu ya kita maklumilah di mana guna membatasi berkembangnya virus daripada corona ini. Nah, sehingga saya begitu tahu informasi dan Dirjen PHU melalui WA Group dan sebagainya disampaikan supaya kita melakukan sidak ke bandara, termasuklah kami dari Kalbar ini juga pergi ke Spadio memantau pergerakan jamaah kita ada enggak yang bermasalah dan sebagainya, ya kan? Dan kita juga membuka kontak komunikasi atau konsultasi atau apa namanya masyarakat menginginkan informasi, ya kan, termasuk juga mendapatkan laporan yang sudah terencana tanggal 28 kan ditutup kan 27, 28 sampai bulan April itu kemarin mereka kan sudah buat program itu, karena yang namanya PPU sekarang itu harus punya 5 kepastian, 5 pasti, satu pasti jadwalnya. Jadi kalau misal dia sebagai penyelenggara untuk merekrut membawa jamaah tapi tidak punya pasti jadwalnya, nanti ya kita rancang ya, itu tidak benar itu. Harus sebulan sudah tahu itu tanggal ini rencana berangkatnya, tanggal ini mungkin sebulan 4 kali atau sebulan berapa kali. Nah, itu baru travelnya yang benar itu. Yang kedua, berizin. Ada yang travel tidak berizin. Kita baru ada 6 yang induknya di Kalimantan Barat dan 54 itu yang cabangnya, ya kan. Kemudian ada ratusan mungkin yang tidak ada izinnya, dia hanya sekedar ya sebagai penghubung aja. Nah, ini yang begini yang jadi masalah itu kadang-kadang kalau misal tidak punya izin jelas. Nah, jadi kita juga membuka, tadi itu saya katakan, membuka ruang untuk konsultasi dan sebagainya. Dan kita juga mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan pusat bahwa PPU harus betul-betul bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan travel umrah, karena ini betul-betul dilaksanakan oleh PPU atau oleh travel umrah. Kalau kita ini kan lebih kepada kegiatan hajinya. Juga adalah saat ini sedang rekrutmen CPNS. Nah, ya kan, 2018-19 kemarin kita sudah melaksanakan rekrutmen, ya, dan alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin besok itu SK VN-nya akan kita lantik nanti. Mungkin di sini ada berapa orang yang baru? 102 yang mengikuti pendaftaran. Nah, terus ada 700 sekian tidak lolos. Ada 2000 lebih
lolos untuk mengikuti CAT, ya kan, mengikuti SKD. Nah, jadi kemarin mereka alhamdulillah berjalan lancar. 2000B kita laksanakan kurang lebih 13 hari, ya kan, berjalan cukup lancar. Ternyata dari 2000B itu hanya 751 masuk passing grade, lolos maksudnya. Kalau tahun lalu itu hanya 40. Tahun ini banyak sekali yang lolos, 753. Apakah bisa ikut semuanya untuk tes SKB ini, Pak? Nah, nanti kayaknya melebihi kebutuhan itu. Dia 1/3. Jadi kuota kita itu 98 kali 3. Ya, jadi kira-kira sekitar 300 kurang 6 gitu ya. Nah, berarti 290 lebih. Berarti ada yang hampir 500 mungkin tidak akan ikut. Tapi menentukan namanya gimana, Pak? Nanti akan ada pengumuman secara online yang ditetapkan oleh pusat, ya kan? Jadi kalau ditanya saya satu ke Kanwil, apa kebijakan Pak terkait dengan CPNS ini? Kebijakan saya tidak punya kebijakan, hanya melaksanakan apa yang sudah digariskan. Menjawab yang pada gilirannya akan merugikan kita. Dan saya berharap seperti tahun yang lalu, indikator suksesnya kan tidak ada pengaduan satupun. Nah, alhamdulillah tahun lalu itu berjalan cukup lancar. Walaupun sekian ribu yang mendaftar, saya melihat tidak ada yang berkeluh kesah. Semuanya memaklumi. Wah, saya tidak lolos passing grade-nya, ya kan? Sudah tahu sendiri. Jadi tidak perlu lagi lobby sana lobby sini, ya kan? Bayangkan kalau misal 3.000 lebih yang dibutuhkan cuma 98. Bisa bayangkan kantor saya itu kalau bisa berdatangan semua. Paling tidak kita mampu menjadi perekat, ya kan? Mampu mendamaikan, mampu menjadi pembina yang baik. Peran penyuluh semua agama, Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya, berikan pesan-pesan yang menyejukkan, pesan-pesan yang sesuai dengan pemahaman ajaran kita yang benar, ya kan? Kemudian kita juga sebagai ASN, jadi saya katakan sebagai perekat. Perekatnya artinya mampu memberikan penguatan, bukan berartinya kita memanas-manasi, apalagi sampai jadi pasate, ngipas-ngipasi, menjadi provokator. Nah, ini itu menunjukkan kita tidak berkomitmen. Makanya Pak Menteri mengingatkan betul supaya moderasi beragama, spiritnya itu harus dari kawan-kawan di Kementerian Agama, ya kan? Kita yang memahami, yang punya program yang mampu memberikan spirit pada masyarakat. Dan moderasi beragama ini bukan hanya di kalangan kita, tapi kita kembangkan ke seluruh lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh agama supaya terwujudlah semangat kerukunan di antara kita. Ada menjadi kita. Nah, sejahtera itu kan bukan persoalan uang banyak saja, tapi kalau udah sikut sana sikut sini, nyenggol sana nyenggol sini, kawan merasa tersakiti, terinjak-injak, itu bisa jadi masalah. Tapi dengan iklim kerja yang kondusif, ventilasi udara yang teratur dengan baik, kemudian penataan di ruangan menjadi rapi, bersih dan nyaman, lalu hubungan kerja kita sesuai dengan tusi dan tupoksi kita, dan semuanya membangun terjadi semangat kerja yang berkontribusi untuk peningkatan pelayanan. Saya pikir itu akan sangat menarik sekali, ya kan? Nah, jadi kalaupun kita guyonlah yang sehat, kalaupun kita mengkritik, kritiklah yang konstruktif, membangun. Kalaupun ada persoalan, kita punya jenjang. Makanya saya selalu katakan, kita ini beda, bukan organisasi politik, kita ini adalah organisasi birokrasi pemerintah. Kerja kita terstruktur. Kalau kami di Kanwil itu, saya selalu Kanwil, ada kabak, ada bidang-bidang, ada kasih-kasih, ada
JFT, ada JPU, ya kan? Nah, semuanya pejabat semua. Tapi terkait dengan waskatnya, ya kan? Kalau satu bidang itu ada 5 kasihnya, satu kasih itu ada 1 atau 2 stafnya. Nah, jadi masa satu kasih tidak bisa mengendalikan 2 stafnya, ya kan? Ketika Pak bidangnya nanya, mana nih stafnya ini? Oh, nggak tahu Pak, di mana tadi ya? Jangan-jangan lalu ketemu pula di jalan, kamu tugas apa? Nggak ada, saya tugas Pak, tidak mau diberi tugas. Nah, ini kan berarti ada masalah. Seyogyanya kita sudah berkomitmen ada kontrak kinerja. Nah, itulah menjadi acuan kita. Oleh karena itu sebagai ASN yang baik, pertama dia sudah jelas punya tusinya, tugas pokok. Kita tanya dari kita ini beri atau tugas. Kalau belum beri tugas, kita tanya pada atasan kita, Pak, tolong Pak, apa sih tugas pokok saya? Buatkan di meja, letakkan. Yang kedua, kita punya SOP. Jangan sampai kita kerja ini, tugas kita ini hanya kita sendiri yang tahu, misalnya pengelola laporan keuangan, dan kita tidak mau berbagi. Ini kok saya dibagi ilmu saya ini, nanti saya kayak pakai, ya kan? Jangan-jangan besok lusa saya ditendang nih. Jadi tidak mau berbagi. Ini salah, ya kan? Justru kok ilmu dibagi itu makin berkembang, jadi amal jariah. Jadi, dan itu salah. Seharusnya SOP lah sebagai acuan kita itu bekerjanya. Nah, lalu yang ketiga, harus ada laporan capaian kinerja harian atau bulanan. Sekarang sudah bukan harian, bulanan sekarang. Jadi setiap orang harus punya laporan capaian kinerja bulanan. Kalau kita di Kanwil itu kalau tidak punya laporan capaian bulanannya, kita tunda dulu pembayaran tukinnya, ya kan? Nah, mula tenang-tenang aja dia tidak buat laporan. Tapi begitu sebulan 2 bulan, baru dia kaget. Loh, kok ini tukinya belum masuk ini? Yang marah bukan kepala kantor, bininya di rumah. Ya, kenapa pula ini tukin terlambat ini? Rupanya ayahnya belum buat laporan capaian bulanannya. Nah, jadi itu kita berikan warningnya. Saya pikir tidak ada salahnya dibuat juga, karena nanti kalau ada auditor, dia itu cek itu, ya kan? Minta itu mana laporan bulannya, mana tugas pokoknya, mana kontrak kinerjanya, mana SOP-nya. Lalu yang keempat, setiap tahun harus dibuat SKP. Jadi jangan sampai SKP itu dibuat waktu mau naik pangkat atau udah mau pindah. Besok mau pindah barulah kegulut buatnya. Tahu-tahu yang menandatangani udah pindah kan? Nah, kalau pindah masih dekat gampang. Udah lampu tuh. Nah, itu kan harus, Pak ini cemana Pak dah meninggal yang bersangkutan. Nah, udah, kamu terlambat itu. Seharusnya yang lain bisa, kapan Anda tidak bisa. Nah, itu lalai namanya. Nah, jadi setiap tahun dibuat. Termasuk juga kalau misal JFT, jabatan fungsional tertentu, harus membuat juga key point-nya, dibuat sendiri. Jangan sampai karena sibuk mengajar, sibuk menyuluh, sibuk urusan pengurus dan sebagainya, lalu key point-nya tidak dibuat, kertas kerjanya tidak dibuat. Mulailah mencari-cari kesempatan siapa nih yang bisa ditembak. Nah, yang bisa dibantu minta tolong, ya kan? Nah, ujung-ujungnya ada yang mau jadi relawan itu, yang penting ada DP-nya Pak katanya. Nah, udah. Gara-gara 1-2 orang itu busuknya kecil semua, itu kena semua, ya kan? Padahal itu tugas pribadi, tugas masing-masing pegawai. Minta buatkan kertas kerja poinnya itu kepada kawannya. Yang menyuruh ini ibu lah, guru kan, guru. Yang disuruh kawan kepegawaian. Nah, tolonglah Pak, ibu ini kurang dikit gini, sedikit kurang katanya. Tolonglah Pak.
buatkan itu Pak, katanya apa, kertas kerja ini, makalahnya, buat juga makalah. Ini Pak, lihat fotokopi tebal nih. Berapa tuh Pak? Ibu itu ini bukan satu, ini 4 nanti katanya. 4 tebal begitu misalnya. Jadi berapa hitung Pak anggota kami semuanya, hitung semuanya lagi anggotanya. Nah, jadi akhirnya angkanya jadi fantastis. Si ibu ini dia tidak sendiri, dia ada suaminya, ada anaknya, ada keluarga, sepupu dan sebagainya. Si ibu mungkin ngomong-ngomong sama suaminya karena suaminya payah mengeluarkan duit nih. Nah, mulailah ribut sana ribut sini. Suaminya punya kawan juga. Wah, mulai cerita. Itu kok di kantor Kemenang itu kok ada masih sepui-sepui seperti itu, ya kan? Nah, akhirnya sesama pegawai pun cerita juga. Padahal yang mau naik pangkat itu cuma 2 orang yang ditolong ini. Jumlah pegawai di Sangoni berapa jumlahnya? 200 lebih. Hah? 200 lebih. Nah, karena merasa senasib sepenanggungan, walaupun 2 orang, nanti kan kena saya juga itu Pak. Ikut juga mengkompori, meramaikan, ya kan? Tambah lagi sekarang ada grup WA, grup masuk sekali keluar semuanya, tahu semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, akhirnya busuknya tidak bagus, tercium gara-gara 1 orang. Siapa itu? Tukang pegawai dari itu. Nah, bukan tukang bangunan. Ya kan? Itu tugas masing-masing. Kalau membantu seikhlasnya, artinya ilmu yang sampaikan dengan ikhlas. Jadi jangan pakai DP, pakai apa namanya, karena kita sudah berkomitmen. Kemarin aja kita punya pegawai, kita juga menggunakan istilah Pertamina itu, Pak, lihat Pak ya, 0 komisi bensin 0. Nah, itu 0 Pak. Nah, jadi kita pun mintanya kawan-kawan kepegawaian semua juga harus berpikirnya seperti itu. Memperkuat komitmen kita sesuai dengan 5 program Pak Menteri Agama itu. Yang pertama adalah berantas korupsi dan pengendalian gratifikasi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendidikan agama dan keagamaan. Ya, semua agama, tidak hanya madrasah, pondok pesantren, tapi semua yang menyelenggarakan pendidikan, mari kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian tingkatkan juga pelayanan haji dan umrah. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan haji. Upaya-upaya yang sudah dipersiapkan saat ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan tinggal kita menunggu pemerintah Arab Saudi membuka keran. Nah, mudah-mudahan ini pelaksanaan haji ini kan di bulan Juni sudah dimulai nih. Ya, kita berdoa tinggal beberapa bulan ini bisa berjalan, ya kan, lancar. Kalau lihat suasana umrah ini kan kita agak terhenti. Mudah-mudahan kasus corona ini bisa segera berakhir, ya kan. Nah, jadi kita juga sudah lakukan persiapan. Kemarin kita persiapkan petugas, dan mungkin nanti akan kita berikan pembekalan. Setelah itu nanti besok kita juga akan menetapkan kota jamaah haji khususnya Kalimantan Barat. Kalau tidak salah hari Senin kita akan mengundang seluruh Pak Kemenang juga dari Biro Kesra untuk mendiskusikan. Kayaknya ada penurunan jumlah kota kita. Dulunya 2.527, saat ini tinggal 2.519, ada 8 kurang. Nah, ada 8 kurang. Nanti kita bagi per kabupaten kota. Mungkin kita lihat persentasenya. Kalau misalnya jamaahnya banyak, ya tinggal kita bagi 8 dibagi jumlah jamaahnya kali 100, berapa yang bisa dikeluarkan. Nah, kalau misal jamaahnya sedikit, ya kan, hanya 0,0 saja, mungkin tidak yang dimaksud dikurangi, ya kan? Jadi kita sesuaikan nanti dengan kebutuhan. Kalau misal 14 sih gampang, udah bagi satu-satu aja. Ini kan kurangnya 8, ya. Jadi kita sesuaikan dengan proporsional. Tetapi pemerintah saat ini menambah 1% khusus jamaah lansia. Nah, kalau dulu lansia itu di atas umur 75 tahun.
Nah, sekarang ini 65 tahun. Jadi ya batas bawahnya 65 tahun. Tetapi tetap kita memprioritaskan yang umur yang paling tua. Jadi kalau di kemarin aja waktu tahun 2019 ada 118 kita dapat kuota tambahan khusus untuk lansia. Setelah dipetakan ternyata lebih. Padahal yang umurnya 75 ke atas itu, yang 76, 77, 80, 85, ya kan? Nah itu, wah kayaknya ada tanda-tanda mau runtuh ini di atas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, yang keempat adalah programnya Pak Menteri terkait dengan persoalan peningkatan pelayanan sertifikasi halal, ya kan? Nah, kita juga sedang menyiapkan sekretariat, ya, tempat pelaksanaan, dan juga yang masih tarik menarik ini tentang biaya MBP-nya. Nah, kalau sudah ada persetujuan dari Menteri Keuangan, berapa sih kos untuk mendapatkan pelaksanaan sertifikasi halal itu mungkin nanti akan lebih mudah. Sementara ini kita masih menggunakan labnya MUI sebagai penyelenggara untuk melakukan penilaian terkait dengan sertifikasi halal. Tapi pendaftarannya sudah melalui Kementerian Agama. Kemudian yang kelima, program Pak Menteri itu adalah soal masalah radikalisasi. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian kita. Oleh karena itu semangat moderasi beragama ini harus menjadi komitmen kita dikembangkan. Sehingga kita ini kan dihadapkan pada dua kutub. Kalau sebelah kanan ke kananannya itu lebih cenderung radikal. Kalau ke kiri-kirian cenderung liberal. Nah, kita ingin cari yang tengah-tengah, yang moderat. Peran kita membina, ya kan? Nah, di sini kalau misal ada hal yang sudah jelas-jelas menimbulkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu pada hal ini, ada aparat. Nah, peran kita memberikan. Oleh karena itu, peran penyuluh, peran tokoh agama, peran komunitas agama, mari kita perkuat kebersamaan untuk tetap mengedepankan moderasi beragama. Moderasi beragama ini bukan persoalan agama yang dimoderasi, tetapi sikap kita. Nah, sikap kita yang moderat ini yang penting perlu disikapi. Ini yang perlu. Kemudian di samping itu juga saya berharap kepada kawan-kawan di Kementerian Agama dimanapun sampai di pelosok apapun, kita sekarang sudah berada dalam reformasi birokrasi. Jadi harus ada kesadaran bahwa kita sudah berubah, ya kan? Dan saya melihat ini hari ini tampilnya cerah-cerah semua. Apa karena bajunya baru-baru semua? Wah, tepuk tangan semuanya. Ya kan? Sehingga membawa aura yang berbeda kelihatannya. Ya kan? Pak Kemenak selalu bilang I love you full. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan kita mampu menjalin kebersamaan, memperkuat pembinaan kita di manapun kita bertugas. Dan sekali lagi saya berharap kepada kita semua, mari kita berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas di jajaran Kementerian Agama. Pak Menteri selalu bilang bahwa jajaran Kementerian Agama itu seperti baju putih katanya. Nah, ternoda sedikit saja kelihatan. Walaupun hari ini kita buat tidak putih ini, berwarna-warna, walaupun ada. Tetapi yang diingatkan Pak Menteri, kita itu seperti baju putih. Mudah sekali orang menjudge, menilai, ya kan? Nah, jadi tugas kita sama-samalah mengingatkan, sama-sama membangun kebersamaan, ya, dan sama-sama juga saling bekerja sama. Ya kan, dengan semangat yang tinggi, saya yakin pelayanan yang kita berikan bisa punya nilai di masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasanya kurang bijak karena suasana sudah mau hujan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Kemenak dengan seluruh jajarannya, termasuk ASN Kementerian Agama Kabupaten Sanggau,
yang dengan setia masih menunggu kami ini. Walaupun tadinya mulanya pagi ini mau ke sini nih, tapi karena ada acara juga di Landa, jadi udah sekali dayung 2 pulau terjangkau. Nah, ini itu efektifnya, ini yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan kami pun nanti habis acara ini langsung pulang, ya kan? Karena besok sudah menunggu juga beberapa pertemuan-pertemuan persiapan dalam rangka pelaksanaan musim haji. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.